Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Gimana nih? Fikri. Pagi. Fikri, apa kabar, Fikri? Alhamdulillah baik. Humay sendiri gimana nih, Mai? Alhamdulillah baik juga. Kita mau ngapain nih, Fikri, di sini sekarang? Kita bakal ada penjurian Super Mega Talent nih yang kemarin udah disosialisasiin. Mungkin ada yang lupa nih, Fikri. Boleh dijelasin lagi nggak Super Mega Talent apaan sih? Jadi Super Mega Talent itu mewadahi teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer 2020 untuk menyalurkan bakat teman-teman semuanya. Oke, jadi hari ini kita mau nontonin bakat-bakat dari teman-teman mahasiswa baru nih. Betul banget. Kita siap nonton yang asik-asik banget dah hari ini dah. Oh iya, Fikri, mungkin mau spoiler dikit. Katanya yang daftar di Super Mega Talent nih kemarin 100 atau 200 berapa gitu, Fikri, inget nggak jumlah pastinya? Waduh, saking banyaknya sudah tidak terhitung nampaknya, Humay. Iya, benar banget. Karena teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 ini ternyata berbakat-berbakat banget, Fikri. Iya, dan juga kreativitasnya udah di luar nalar dah. Ih, keren banget. Oke, mungkin kita kenalin dulu kali ya. Kan kita mau ada penjurian nih hari ini. Kita kenalin dulu juri-juri kita yang keren-keren banget nih di hari ini, Fikri. Oke, yang pertama nih ada dari Mas Aulia Zafran, perwakilan dari BIOS. Boleh Mas Zafran dada-dada dulu nih. Halo. Oke, yang kedua ada katanya tadi satu dari BIOS ya. Yang ini pengennya dikenal sebagai content creator. Mungkin halo dulu Mas Huda Ahmad sebagai juri juga. Halo. Halo Mas Huda. Oke, yang selanjutnya nih ada juri dari perwakilan Ketua Pelaksana PK2 Maba nih. Mas Syukron, boleh Mas Syukron dada-dada dulu. Halo Mas Syukron. Oke, juri kita yang terakhir nih nggak kalah keren banget, multi talent banget deh pokoknya. Mas Daris Muhammad Yafi, mungkin boleh dada-dada juga. Halo semua. Kenalin dulu, nama aku Afif Noval Devo dari Teknik Informatika 2018. Di sini aku jadi teman Humay nih. Mungkin udah pada kenal semua kan sama Humay? Agak seger lagi nih, ada ceweknya lagi nih akhirnya jurinya. Bosen gak Datang sih? lagi satu. Mas Huda lagi, Mas Syukron lagi. Iya. Ternyata kita ada nih, Mas Syukron ternyata bawa temennya nih. Ada Mbak Tiara, selaku Wakil Ketua Pelaksana PK2 Maba dan Startup Akademi 2020. Mbak Tiara mungkin bisa kenalan, halo-halo gitu. Halo teman-teman semua, ini kenalin nama aku Tiara Sri Mulati, diamanai sebagai temannya Syukron, Wakil Ketua Pelaksana PK2 Maba dan Startup Akademi Filkom 2020. Terima kasih. Nih ada satu lagi nih yang bakal nemenin kita sekarang. Nah, jadi yang satu ini bakal membantu kita dalam penjurian dalam bidang musik. Nah, untuk Mas Kemal Abdillah mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo. Halo, Nama Mas saya Kemal. dari angkatan 2019. Terima kasih. Penasaran gak Fikri? Juri Siapa kita tuh, yang keren juga nih. Jadi Siapa juri tuh, ini Mai? udah pernah muncul nih Fikri di PK2 Maba hari pertama, hari kedua gitu. Penyanyi Filkom nih emang. Jadi udah ke spoiler ya bakat yang habis ini akan ada nih dari nyanyi-nyanyi gitu. Mungkin boleh kenalan dari Kanadia. Hai semuanya. Halo Halo. Nadia. Nah, iya. Jadi kali ini kita kedatangan juri-juri baru juga nih, spesial. Hey, siapa dia? Nah, pas banget nih. Ada Mas Fatam dari Wakil Ketua Divisi DDM PK2 Maba dan Startup Akademi 2020. Halo. Halo, Fatam. Nah, itu tadi Iya, perwakilan dari Divisi DDM PK2. Nah, selain Mas Fatam ini kita juga kedatangan satu lagi nih ya, Huma ya. Siapa tuh, Mai? Kita kenalin aja yuk Mbak Angel, mungkin bisa halo-halo dulu. Halo teman-teman. Jadi kenalin ya, di sini aku sebagai PAI perwakilan dari Wakadif pendamping. Nama aku Angel Anggina Nasution. Aku dari Prodi Teknik Informatika 2018. Halo Mbak Angel. Halo Mbak Angel. Halo Angel.
Jadi nih Fikri, juri-juri kita tuh nggak bisa diraguin lagi loh kerennya, karena kita kan di Super Mega Talent nggak punya kategori bakat ya, benar-benar menerima semua bakat. Jadi juri-juri kita yang udah kita sebutin tadi benar-benar multi talent, semuanya bisa dijuriin sama yang kita sebutin tadi nih. Ya, semua siap dah. Iya, emang nggak main-main nih Super Mega Talent nih. Mungkin lanjut ya Fikri, langsung nggak sabar banget mau nontonin talent-talent dari teman-teman mahasiswa baru. Kita langsung tonton aja talent pertama ya Fikri. Tapi sebelum itu gini, kita mungkin boleh nih perkenalan dari angkatan berapa nih kita Humay. Jangan ngegas dulu dong. Oh iya, kita belum kenalan, padahal udah ngenalin juri ya. Kirain udah Iya. kenal Fikri. Iya, oke, aku mulai duluan ya. Perkenalin, aku Alicia Fikri Pratondo dari Teknik Informatika 2019. Perkenalkan, nama aku Huria Anissa dari Sistem Informasi 2019. Oke, udah kenal ya sama MC-nya dua-dua nih. Abis ini kita langsung aja kali ya, Maya? Langsung aja boleh. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Oke, dari aku dulu ya. Nadia boleh. Oke, jadi udah keren banget sih. Aku juga belum pernah denger lagunya sih ya. Tapi mungkin bisa penilaian dari teknik dia. Yang pertama itu volume suara atau sonoritasnya dia itu bisa bagus. Dia tahu harus kencengin volume suara utama itu di mana. Kan tadi ada beberapa suara tuh, ada yang alto dan lain-lain. Nah, intonasi suara atau pitching kontrolnya dia itu menguasai banget gitu menurut aku. Dan juga dia bisa beberapa jenis suara tadi. Terus yang selanjutnya ada pernapasan. Di pernapasan dia juga menguasai banget dari nada tinggi sampai nada rendah itu dia bisa atur pernapasannya. Terus mungkin ada sedikit miss yang aku dengar di lirik agar lanjut umurmu di bumi. Nah itu mungkin ada miss sedikit pas liriknya yang dia ngomong dia nyanyi di bumi itu. Tapi overall menurut aku itu bagus banget. Oke Fikri. Makasih Kak Nadia, keren banget nih komentarnya, aku belajar banyak juga nih dari Kak Nadia, dari teknik menyanyi ini kita. Udah nggak perlu diraguin lagi tuh. Bener banget. Kehandalannya tuh keren banget. Bener banget nih, kita masih perlu nggak nih minta komentar dari juri-juri yang lain? Astagfirullahaladzim ya Allah. Perlu dong. Oh ya, barangkali kita dapat teknik vokal baru nih ya dari juri-juri yang lain. Mari kita coba nih, coba. Dari yang mana nih Fikri yang mukanya paling nggak bisa? Paling bisa maksudnya? Oke, paling bisa ada nih. Mungkin Mas Syukron, boleh Mas Syukron? Yang dari aku lihat nih, dari video tadi itu berhubung tadi dari segi teknik vokal dan jenis suaranya itu udah dijelasin sama Kak Nadia, mungkin aku dari segi yang lainnya.
Nah, kalau yang dari aku lihat nih, dari segi pembuatan videonya, kalau menurut aku ini bisa dibilang unik sekaligus sangat menarik. Itu bagian gue. Itu konten dia. Kenapa? Itu omongannya Huda itu. Oke, kenapa seperti itu? Karena kalau menurut saya nih, saya pribadi itu di sini meskipun tema atau judul lagunya itu tentang orang tua, tapi di sini bisa dibawa dengan konsepan yang berbeda. Jadi menurut saya itu sangat keren banget. Terus kalau yang selain itu faktor yang menurut saya juga keren itu di sini mampu menggabungkan beberapa jenis suara diedit menjadi satu, itu keren banget kalau menurutku. Oke, secara overall sih bagus banget. Terima kasih. Banget, overall bagus banget emang Fikri. Lanjut Fikri, mungkin aku kali ya yang pilih. Boleh tuh. Mas Huda nih, Mas Huda mungkin yang biasanya aspek penilaiannya udah dicuri nih sama juri sebelah, mau ngomong apa nih kalau boleh tahu? Valen, boleh di share screen lagi nggak? Tapi nggak usah di play. Pas bagian yang dia sendiri coba. Halo? Oke, Mas Faren mungkin bisa dibantu. Nah, itu kalau bisa dilihat ini ya, niat ya, itu dia pagi-pagi jam 8 udah bikin konten ya. Tapi Mas siapa namanya? Kalis ya, Mas Kalis siapa? Christian. Ente tahu itu jam 8 dari mana? Jam 8 pagi lagi. Iya. Dari jam dinding dong, dari tuh jam 8. Ada jam dinding. Beda-beda loh. Hah? Beda-beda loh. Oh iya, itu berarti beda loh itu. Beda-beda loh. Durasi pembuatannya cukup lama. Dari jam tuh. 8. Itu enggak itu dari jam 8 sampai jam banget di. Iya. Niat banget. Dapat info katanya Mas Christian ini 24 jam bikin ini ya. Jadi Kasa gada-gada Udah. Dari segi penampilan dari videonya juga niat ya tuh, dari mulai dari pemilihan layoutnya yang seimbang ya. Ini ada 8 layout, terus di tengahnya ditaruh lirik yang fontnya menurut aku bagus banget dengan tema lagunya. Jadi kita bisa ikut nyanyi meskipun kita nggak tahu lagunya, tapi liriknya buat enak masih enak bisa dibaca gitu. Terus niat juga equipmentnya pas tadi, makanya Nadia bisa nilai segala teknis suaranya. Mungkin karena equipmentnya juga mendukung, jadi kelihatan jelas banget. Secara keseluruhan aku sempat merinding sih, nggak sampai goosebumps gitu sih, karena emang lagunya penyanyiannya juga seenak itu didengar sih. Emang keren banget ya, selain merinding, kata Mas Daris juga nyambung gitu suaranya. Nggak tahu tadi suara apa tuh. 8-8-nya kalian masuk semua serasi ke telinga Mas Daris sebagai pendengar. Oke, Fikri, mungkin sambil juri bisa ngisi buat penilaiannya, kita langsung persiapan ya, lanjut ke talent berikutnya. Yoi, kita gasin aja langsung. Halo semua, nama saya Muhammad Abi Rahinda, biasanya dipanggil Abik. Saya dari program studi Teknologi Informasi Klaster 17, ingin menampilkan bakat saya yaitu di bidang futsal. El mundo de nosotros, invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. Bisa dibilang salah satu talenta muda nih, atau aset yang bisa dimiliki Philcom ke depannya tuh. Nah mungkin bisa dilihat tuh tadi dari segi juggling bolanya itu sendiri, wah udah nggak bisa diraguin, sampai bolanya pun masuk ke dalam baju pun bisa gitu loh. Berarti kalau berbicara soal skill tuh udah nggak perlu diraguin lah. Kalau dari aku sih, wah oke banget nih kalau join ke futsal Philcom, apalagi bisa sampai mengharumkan nama Philcom di kancah futsal tuh. Terima kasih. Oke, kalau berdasarkan video tadi sih dari skill freestyle-nya itu udah dapat banget. Mungkin tinggal diasah-asah lagi karena tadi ada beberapa kesalahan. Mungkin jugglingnya sempat jatuh. Tadi udah keren juga juggling. Habis itu dia langsung push up dengan bola itu ada di pundaknya gitu. Mungkin udah keren lah itu untuk skill-nya.
Oke, itu aja dari aku. Oke, buat tadi siapa namanya Abi ya. Bagus sih, keren sih. Aku niat ya sampai berhari-hari bikin video itu tadi. Kalau lihat videonya ada pagi, malam, terus pagi lagi. Terus juga jugglingnya juga keren. Mungkin nanti ya Mas Zafan kan di BIOS ada kan futsal ya? Ada. Itu bisa banget tuh dididik lagi, diajak buat gabung ke futsal Philcom karena bener tadi kata Mas Syukron, talentnya bakat muda ya, bibit-bibit unggul lah buat Philcom ke depannya, itu bagus banget sih. Sama tadi katanya udah dari SMA, bagus, keren sih. Tadi juga juggling masukin ke baju ya. Coba besok kalau bikin video lagi masukin ke celana deh Mas, bisa nggak ya? Oke, boleh tuh, boleh. Oke, tapi sih. Terus juga tadi ngomongin soal konten videonya, sama kayak yang tadi disilat, lagunya yang ngebawa kita semangat on fire juga ngeliat video dia main freestyle bolanya. Jadi kita nggak boring ngeliatnya, lagunya juga terbilang cocok lah meskipun angle pengambilannya mungkin terlalu monoton dari bawah aja gitu. Jadi ya setidaknya enak ditonton lah. Aja sih. Makasih. Tadi aku lihat sih videonya udah keren-keren banget sih. Tadi kan futsal tuh. Kan dulu tuh teman aku soalnya ada yang jago futsal dan freestyle gitu-gitu juga gitu. Maksudnya kayak yang dari freestyle dari kaki langsung ke kepala gitu kan, aku tinggal lehernya. Itu bagus banget sih itu. Aku pernah cobain habis itu nggak bisa sih, gagal. Itu kayak susah banget ya. Jadi dari dilihat aja dari freestyle aja udah bagus nih. Wah, ini berarti udah bibit-bibit bibit-bibit bagus lah untuk Philcom nanti. Nah, kebetulan Mas Dafran nih mungkin bisa ini nih Mas Dafran, anaknya diinget-inget nih namanya tuh. Dan nanti bisa masuk BIOS kan lumayan untuk ngarumin nama Philcom gitu. Itu aja sih dari aku, terima kasih. Istilahnya kayak golden ticket gitu lah ya, langsung masuk tuh. Bener banget, emang ini benefit ikutan Super Mega Talent kan kita udah sebutin nih berkali-kali di sosialisasi Super Mega Talent di rangkaian Fusion kemarin. Yoi, benefitnya bukan kaleng-kaleng. Oke, jangan lupa untuk kakak-kakak juri nih buat bisa langsung mengisi penilaian supaya nanti bisa ditentukan bakat-bakat terbaik dari teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Saya ingin menampilkan bakat bermusik. Ini darah muda, tolong tunjuk tangan. Siapa yang pernah mencoba? Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita, realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada, realita. Buat teknis nanti teman-teman yang ngerti aja. Aku agak bingung nih konsep tadi videonya aslinya landscape, tapi pas dikirimnya kok jadi potret gitu. Jadi sayang banget gitu. Aku ngeliatnya agak terlalu kecil juga karena ini kan kita di Zoom juga. Terus tadi kayaknya ini tadi suara mesin bis atau kayaknya lagi hujan ya. Lagi hujan ya. Sarium Pak Dali. Ini kelihatan banget hafal sama lagunya, jadi enjoy banget, baunya enjoy. Aku nggak ngerti teknisannya gimana. Terus kayak tadi ada sedikit, aku ngeliatnya satu doang sih, ada miss nada doang di situ, satu nggak nyampe atau apa. Sayang banget sih lagi hujan juga, tapi nggak masalah. Kelihatan juga bakat di gitar sama nyanyinya. Cuman mungkin next time kalau bikin konten atau upload lomba video begitu, make sure suaranya clean ya, noise-nya. Jadi kita bisa full enjoy tanpa dengar noise yang lain sih. Terus sama tadi maksud liriknya ada yang utamakan nafsu baru logika tuh gimana? Aku nggak ngerti dia lanjut. Aku juga bingung ini lagunya siapa. Mungkin nanti Mbak Nadia mungkin bisa langsung deh.
Kayak bener yang dikatain Huda tadi, ada miss di beberapa lirik ya, yang ini tuh lirik tutup mata tutup telinga itu kelihatan banget missnya. Tapi sebenarnya overall bagus sih, cuman emang miss aja gitu. Terus ini pembawaannya asik banget, kayak ala-ala anak indie gitu nggak sih? Terus ada apa? Didukung dengan suara hujan. Betul. Jadi kayak dapat banget gitu kan. Terus ada juga pitching di beberapa liriknya itu nggak nyampe. Jadi waktu dia mau ambil nada tinggi, tapi ternyata nggak bisa keluar dengan, nggak bisa lost gitu. Terus ya klimaks lagunya aku nggak dapet sih. Kayak klimaksnya di mana itu aku nggak dapet. Terus yang terakhir musikalitas keselarasannya juga udah baik. Menurut aku seperti itu. Oke, kalau kayak gitu kita langsung ke penilaian aja. Bisa aku balikin ke Humay dan Fikri MC. Oke. Sambil nunggu nih juri menilai, mungkin kita sambil nonton aja kali ya. Halo, perkenalkan nama saya Eka Bayu Satriawan, biasa dipanggil Ebay. Kenapa dipanggil Ebay? Karena Ebay itu singkatan dari Eka Bayu. Dan pada video kali ini saya akan menampilkan bakat saya. Sebenarnya bukan bakat sih, apa ya? Ya sejenisnya lah. Yang jelas saya suka ngedit. Oke, intro. Di sini saya punya fotonya Rose, Blackpink, dan foto saya. Ya, jangan diraukan. Mari kita ngedit. Oke, kita coba. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum menutup video ini, saya ada pantun. Ikan hiu makan tomat. Terima kasih telah menonton. Mas siapa tadi namanya? Record. Oh, record udah. Mas siapa tadi namanya? Hati-hati ente ngomong. Mas siapa? Faren. Eka, oke. Gini, Mas Eka. Nggak, tadi udah bagus. Itu bukan, kenapa ya? Kayak kenapa teman-teman maba dulu tuh bilang ini sebenarnya bukan bakat. Itu bakat. Itu tadi komentar aku adalah tadi dari segi editingnya itu semuanya diperhatikan, dari shadow, terus jadi opacity-nya juga, shadow-nya nggak patah dan lain-lain, itu diperhatikan. Sebagaimana mirip dengan objek yang ada di sampingnya gitu. Cuman masalahnya, Mas, kenapa? Oke, lanjut aja yang lain dah. Fatam yang spesialis di divisi desain. Oke, mungkin tadi aku sempat lihat juga ekspresi juri saat mungkin lebih apa ya? Tadi notisnya ke musiknya juga sih. Dari semua goyang. Oh ya, sama untuk awalnya juga keren banget itu. Kayaknya ada 3D-nya juga videonya. Terus sama apresiasi buat masang logo SMT nih, Super Mega Talent. Nggak tahu saya dapat dari mana. Terus apalagi ya, yaitu mungkin di editingnya di Photoshop mungkin dicepetin ya, karena itu kan kayaknya full time, nggak ada time lapse-nya sama sekali. Mungkin dibuat time lapse biar lebih menghemat waktu dan cepet lah jadinya seperti apa. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, kalau kayak gitu, Fikri mau komentar? Silakan, dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, mungkin ya itu sih, notice ke lagunya asik, terus yang keren tuh di bawah hype-nya tuh dapet dari awal yang intro itu, kayak berasa lagi nonton acara yang pecah banget.
Gitu aja sih dari aku. Oke, sekali lagi sama seperti teman-teman yang lain, bakatnya tetap diterusin ya, Mas Eka, karena itu keren banget, nggak bisa disepelekan, hampir terlihat real, cuman kita tahu itu tidak mungkin real, tapi hasilnya tetap keren, Nanti saya DM, saya minta tolong buatin sama Rose ya. Ini Anda main sama Rose, wallpaper saya Rose, Anda, saya gimana, saya nggak cemburu ini, gimana, Mas Eka, tolong ya. Lanjut, kita langsung isi Google Form aja. Kembalikan ke ini Rose sama Lisa Blackpink. Oh my God. Oke. Ikan Siapa hiu nih yang makan Rose, siapa tomat. yang Lisa? Iya, aku mau pantun Mas Afif. Oh iya, maaf. Kan jadi MC jangan tabrakan. Satu-satu dong. Ini. Yuk ulang ya. Ayo saya kembalikan. Ya, saya kembalikan ke MC. Mas Afif, aku mau balas pantunnya Mas Eka nih. Boleh banget. Ikan hiu makan tomat. Cakep dong. Cakep. Gak nyambung, sahabat. Gak lucu ya. Oke, langsung aja. Jadi Mai. Mai, mau bahas nih. Kan dari tadi itu udah dibahas Mas Huda juga nih sebenarnya. Kan dari tadi banyak teman-teman mahasiswa baru nih yang suka bilang, ini sebenarnya bukan bakat, ini sebenarnya bukan bakat. Ini sebenarnya bakat. Bahkan Mas Huda aja yang kerjaannya cuma jadi konten kreator TikTok nih, yang suka bikin video TikTok itu bakat. Oh, Mas, selain itu ya, Mas. Bentar, aku punya ide. Wait. Disclaimer, ini bisa cuma nama baik. Mbak, konten aku tuh gak TikTok doang, Mas Afif. Banyak. Mas Afif. Dilurusin ya, jadi kontennya banyak. Stop Mas Hudan ya. Kita fokus ke Mas Eka lagi ya. Mas Eka ini bakatnya nggak cuma itu loh. Mas Eka pantunnya juga bakat nih. Bukan pantun, salah. Captionnya juga bakat. Masa captionnya, kalau kamu cari yang editannya bagus, aku mundur. Tapi kalau kamu cari aku juga mundur. Soalnya aku lagi ngedit, Mas. Oke, kita lanjut aja ke bakat selanjutnya. Sabrina di-admit aja. Udah Mas Eka, Anda fokus aja. Oke. Oke, Mas Ido Suranta Munte main gitar. Tadi nonton videonya katanya baru belajar beberapa minggu yang lalu. Surprisingly itu keren banget. Nggak kelihatan kayak beberapa minggu yang lalu. Mungkin aku langsung aja ke Rapong mungkin, Raffi. Kayak udah ada komentar nih, Pak Raffi. Kayaknya emang quick learner ya kayaknya. Soalnya dari kalau Mas bilang belajar baru beberapa minggu lalu, tapi di videonya itu kayak udah belajar bertahun-tahun gitu. Apalagi juga teknik fingering tangannya juga kayaknya lemes banget, kayak bukan orang yang main baru gitar gitu. Mungkin emang Mas Ido ini punya bakat dari kecil. Terima kasih. Oke, kalau dari aku nih, bener banget tadi kata Mas Raffi, meskipun dia tadi baru belajar main gitar beberapa minggu yang lalu, tapi kalau yang saya lihat juga nih, itu kayak udah mahir banget gitu main gitar. Bisa dilihat tuh tadi dari cara bermain gitar, cara finger style-nya juga udah
bisa dibilang udah pro banget lah. Kalau aku sebagai pendengar nih tadi mendengarkan tuh enjoy aja, enak didengar kok main gitar. Overall bagus. Thank you. Oke, mungkin buat Mas Suranta bisa dilanjutin lagi nanti kalau ada kesempatan. Jangan lupa gabung komunitas yang ada di Philcom atau LSO yang lain. Mungkin kita bisa langsung aja ke penilaiannya. Penilaian aku balikin lagi ke MC yang semoga lucu. Daripada kita tertekan, mending kita langsung nonton video bakat berikutnya ya. Barangkali Boleh lebih banget. keren nih daripada MC-nya kan. Yuk, bisa langsung diputar. Fingerstyle dari lagunya More Than Words. Ini sebenarnya fingerstyle yang cukup basic, tapi sama dia tuh dikemas bagus banget. Ya, abis itu dia mainnya juga apa ya? Dia mainnya udah bagus banget, istilahnya nggak ada yang lost. Terus dia mainnya enjoy banget, jadi kita yang dengerin juga enjoy banget gitu aja sih. Bagus banget kok, top. Oke. Kalau dari Fatam deh gimana? Oke, mungkin mungkin rain, hujan. Kalau di Malang sebutannya bukan fingerstyle tapi kelentingan. Jadi metik-metik gitu. Terus apa namanya? Kelentingan. Jadi metik-metik. Oh, oke. Terus itu tadi Mas siapa namanya? Mas Reza. Reza ya? Reza. Nanti kan kuliah di Malang itu namanya kelentingan, Mas gitu. Ya. Terus tadi aku denger dikit Miss ada di awal kalau nggak salah bassnya itu kayak ketek-ketek apa ya, terlalu keras kelihatan juga, sama di tengah-tengah tadi sempat dikit, tapi overall bagus banget sih. Jadi mungkin buat yang MC tadi perempuan Humay sampai goyang-goyang, ini salah satu yang buat baper sih lagu-lagu gini. Itu aja sih. Humay mah dijanjiin lagu Nina Bobo juga baper dia. Oke, udah itu aja Fatam. Iya ya Mas. Oke, coba deh dari aku deh sebelum nanti ke Syukron. Benar sih dari aku tadi sampai ke bawah pengen nyanyi-nyanyi gitu karena apa tadi namanya? Fingering. Fingerstyle. Fingerstyle. Iya, fingerstyle. Kelentingan. Kelentingan. Nah, kelentingannya tuh meskipun basic tapi tetap asik sih. Itu bakat yang nggak bisa diremehin. Aku aja sampai sekarang cuman bisa kunci C doang kan, yang 3 jari itu doang. Jadi aku harap Mas Reza nanti bisa dikembangin bakatnya di Philcom ya, bukan hanya dilatih-latih terus tapi partisipasi gitu, ngisi-ngisi acara-acara di Philcom atau ada home band atau kan banyak tuh Villa Fest, ada PK2 dan lain-lain tuh pasti ada butuh penampilan gitu. Jadi bisa collab gabung sama teman-teman yang nyanyi yang tadi kemarin-kemarin tuh. Kalau gitu coba dari Mas Syukron gimana nih sebagai ketua pelaksana ngeliat mabanya ada yang jago main. Oke, kalau dari aku lihat mahasiswa wartawan ini sih keren banget, apalagi tadi Mas Reza ya. Mas Reza nih kalau istilahnya kalau di kontrakan atau di tongkrongan nih ada yang main gitar gitu
pasti bawaannya enjoy atau asik gitu. Soalnya kan dari pembawaan gitarnya, terus dari lagu yang dipilih tadi itu asik banget deh mainin gitarnya. Terus kalau yang saran dari aku nih, bener kata Mas Huda, kalau bisa jangan cuma berhenti sampai di sini, tapi lanjut lagi ke depannya, tetap terus berkarya, terus berkontribusi juga dengan Filkom. Soalnya kan pasti acara-acara di Filkom tuh butuh yang talenta-talenta yang jago main gitar, atau enggak nanti bisa kontak tuh Mas Nathan tuh. Siapa tahu mau collab main gitar atau join bandnya bisa banget tuh. Dari aku sih overall keren banget deh kalau dari main gitarnya. Asik dan enjoy. Menghibur ya intinya pada dasarnya ya. Oke, Yes, kita betul. langsung aja teman-teman ke form penilaiannya. Aku balikin lagi ke MC yang masih berusaha untuk lucu. Silakan. Betul banget. Nggak ada salahnya kita berusaha ya, Maya. Benar, karena berusaha adalah kunci kehidupan. Betul banget. Aduh, aku malu nih Mas Fatem sampai notice loh aku gerak-gerak kayak gini kan. Selain ada suara yang teleponable, sebenarnya ada Mas gitaran yang teleponable juga Mas Afnia. Udah biasa ya, Maya, dengerin Enggak gitar juga. di telepon itu. Oh enggak, oke. Makanya boleh nih ya kalau mau enggak juga bercanda ya. Mana? Oke, kita lanjut ke talent berikutnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Rahmansyah. Panggilan saya Zikri. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Dan saya dari klaster 13. Nah, saya ingin menampilkan bakat saya, yaitu menyanyi. Berikut videonya. 'Cause I'm going out of frequencies. Can anyone respond? It's like a Neverland. I feel myself go under. 'Cause the weight of it's like hands around my neck. I never stood a chance. My heart is frozen over, and I feel like I am treading on thin ice. Yang aku lihat kayaknya emang sering nyanyi karena dari equipment yang bisa dibilang proper lah untuk menyanyi. Tadi ada mikrofonnya, headsetnya pun ada semua. Kalau dari aku tadi secara keseluruhan lebih ditingkatkan lagi bakat-bakatnya, soalnya punya potensi lah buat kedepannya. Kayak gitu. Terima kasih. Mungkin siapa tadi? Zikri ya. Dari perkenalan aja suaranya menurut aku udah halus ya waktu dia perkenalan. Nah, menyinggung dari yang Syukron tadi, ada miss di beberapa nada. Iya bener, dari intonasi suaranya itu dia sedikit nahan per nada tingginya mungkin. Ya, mungkin dia sungkan ya teriak-teriak di rumah ya. Jadi ada miss di beberapa nada ya. Lalu ada di teknik phrasing atau pemenggalan nafas. Walaupun dia ambil nada tinggi, tapi dia juga bisa ngatur pemenggalan nafasnya itu pada saat kapan gitu. Terus pendalaman penghayatannya juga udah ada. Seperti itu sih mungkin dari aku. Oke, mungkin dari aku nggak usah banyak-banyak sih. Tadi aku udah menikmati banget, suaranya bagus banget. Tapi ada yang kurang sih satu dari videonya Mas Zikri. Kurang panjang videonya. Jadi nggak bisa nikmatin aku banget begitu. Nggak bisa nikmatin lama-lama videonya. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Mas Zikri ini dia ini sih cuma kurang confident aja sama dirinya sendiri. Karena dari komentar-komentar juri yang lain juga dia nih pembawaannya tuh enak gitu kan. Terus lagunya juga easy listening, terus gampang dicerna juga. Terus mungkin buat Mas Zikri nih tingkatin aja PD-nya, jangan malu-malu karena di Filkom itu udah ada banyak banget wadah buat nampung bakat kamu gitu. Jadi jangan disia-siain lah, karena di kuliah ini waktunya kamu explore bakat kamu gitu biar lebih mantap gitu. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Oke, selanjutnya Fikri. Nih bakal ngapain nih kita? Ke bakat berikutnya Fikri, masih banyak banget, ada yang antri itu kayak 300 gitu Fikri, belum kita puterin di penilaian Super Mega Talent nih. Jadi langsung lanjut aja ke bakat berikutnya.
Oke, wah keren banget nih dari siapa namanya? Aldo ya, Aldo. Ini salah satu bakat ngelukisnya bukan main-main juga, berarti tadi mirip sama Mas siapa? Yang tadi gambar Pak Nurfil ya. Sama-sama ngelukis pakai kanvas juga. Pemandangannya terlihat realistis banget sih. Coba aku mau penasaran nih dari ketua pelaksana komentarnya gimana nih? Punya mahasiswa baru yang kayak gini. Oke. Dari aku salut dan apresiasi banget dari Mas Aldo ya. Aldo kan, benar. Oke, dari Mas Aldo. Menurut aku di satu sisi bakat dari Mas Aldo ini sangat bagus, sangat bisa dikembangkan lagi buat kedepannya, bisa berkontribusi juga buat Filkom kalau misal nanti ada perlombaan di bidang melukis. Terus di satu sisi juga aku sangat kagum karena dari Mas Aldo ini bisa memotivasi kita semua dengan bakat yang dimilikinya. Terus kalau yang aku lihat di situ tadi banyak effort yang diberikan, baik itu dari segi editing, ada tadi penambahan teks, terus tadi cara pengambilan gambarnya juga di situ membutuhkan effort menurut aku. Selebihnya udah keren banget sih dari aku. Keren. Oke, kalau dari Mas Raffi nih, tuh udah standby deh Mas Raffi. Gimana Mas Raffi? Aku suka gambarnya, gradasi warnanya juga oke, terus juga gambarnya juga penuh gitu. Maksudnya penuh tuh kayak apa ya? Maksudnya padat gitu. Maksudnya nggak ada yang kosong banget. Terus juga colorful. Begitu Mas Huda. Oke. Nah, sebelum ke mungkin aku dulu ya sebelum nanti akhir ke Fatan. Kalau udah dilihat dari hasil lukisan pemandangan dari Mas Aldo, itu ngingetin aku sama lukisan waktu TK sih, yang ada 2 gunung, ada sawah, ada sungai. Itu cuman bedanya ini kayak di elevate gitu, di upgrade yang lebih proper, lebih kayak realistis banget gitu, dari pemilihan warna, ada shade-nya, ada yang biru tua, biru muda gitu. Jadi keren sih, sangat memperhatikan model gambar yang simple yang biasa anak TK ngajar, tapi dikemas sama dilakukan dengan yang hasilnya lebih lagi gitu. Appreciate banget, keren banget, applause buat Mas Aldo. Hasil lukisnya keren banget. Aku harap bisa ngelukis banyak banget tentang Filkom, tentang bangunan Filkom, banyak banget, bangunan UB, atau bikin karya buat PK2, nanti bisa dikirimin ke kita rame-rame logonya dan lain-lain gitu. Yang jelas bakatnya keren, bukan no play pokoknya lah. Harus banget dilanjutin di dunia perkuliahan gitu, dicari wadah-wadahnya. Nah, kalau dari Mas Fatam, gimana Fatam? Ya, ya tadi di Mas Huda, Mas Yukron, Mas Raffi udah ngelengkapi semua, jadi apresiasinya besar banget. Di sini juga saya jadi keinget ya, mungkin di sini ada yang takut-takut berkreasi atau seperti apa. Nah, dari Aldo ini kita juga bisa tahu nih, kreasi itu benar-benar nggak ada yang jadi halangan atau batasan buat kita. Jadi sangat memotivasi sekali dari Mas Aldo. Terus, oh ya mungkin untuk lukisannya sendiri, yaitu ya mengingatkan kita sama dulu ya saat kita belajar berwarna, warna gunung, warna pemandangan seperti itu, tapi itu juga di-upgrade lagi. Ya mungkin ya itu tadi mungkin bisa ditambahin sedikit-sedikit bayangan dari pohon-pohon yang kecil itu, atau mungkin di gunung-gunungnya dikasih kayak alur-alur apa ya? Kan gunung kan nggak semulus yang hijau gitu kan, biasanya kalau kita semakin mendekat kelihatan tuh alur-alur tanah-tanahnya. Mungkin bisa ditambah dikit-dikit biar lebih realismenya dapat gitu. Mungkin itu ya lanjutkan semangatnya, memotivasi sekali. Itu aja dari aku. Oke, thank you Fatam. Mungkin kita bisa aja langsung ngisi form penilaiannya sambil aku balikin lagi ke Humay dan Afif. Ya tapi keren banget loh Aldo itu. Aku aja kalau kayak mewarnai pakai krayon tuh keluar garis masih kadang-kadang. Aku aja kalau mewarnai pakai krayon tuh yang diwarnai tangannya bukan kertasnya. Gimana tuh ceritanya? Tangannya nggak butuh kertas. MC makin nggak masuk akal. Lanjut. Masa warna tangannya kan ada kertas, gimana? Ini jurinya galak juga ya Mas Afif, mending kita lanjut sebelum kita makin dibully, oke? Betul banget, oke. Untuk bakat selanjutnya nih, ada apa Humay? Ada, yuk ditonton aja yuk, biar nggak penasaran. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rais, biasa dipanggil YE. Saya dari Prodi Sistem Informasi, ingin menampilkan bakat saya yaitu bermain musik. Oke.
sekarang ada yang nunjukin bakatnya yang drum ya, main drum ya. Aku mau komen ini sih. Tadi suara mbak-mbaknya agak kecil banget yang nyanyi ya. Siapa itu? Oh, yang mana tuh? Iya, ketutup ya. Oke, sebelum nanti ke Kemal nih yang paham tentang dunia drum sama teman-teman yang lain. Aku cuman kalau dari aku pengambilan videonya udah jelas sih rapi, sesuai komposisinya ada di tengah, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas, jadi pas posisi seluruh bagian drumnya kelihatan. Terus audionya juga jelas, nggak terlalu bising, nggak terlalu kecil. Cuman yang minor ya di aku adalah transisi. Tadi ada 2-3 kali transisi yang aku bingung itu transisi apa. Kayaknya dari tadi lagunya nyambung aja gitu, nggak ada nge-skip nggak apa gitu. Meskipun nanti mau menggunakan transisi atau apa, coba dicari transisi yang lebih enak dilihat dan apa ya. Ini kan monoton ya. Drum tuh biasanya ketukannya dalam satu lagu bakal diulang-ulang lagi kan sesuai dengan liriknya. Jadi kalau emang ketukannya bakal gitu-gitu aja, mendingan diambil salah satu aja. Dan kalau mau ada transisi mungkin bisa ganti angle gitu biar dilihatin sisi lain gitu. Itu aja sih. Coba mungkin dari Sukron dulu deh. Sukron gimana Sukron? Oke. Jadi kalau dari bakatnya nih, keren banget tadi cara main drumnya, kelihatan udah pro banget lah, pasti punya ini juga band di sekolah atau di luar. Nah terus aku tahu di sini pasti dalam bermain drum itu kan butuh effort tuh, butuh tenaga lebih, apalagi gebuk-gebuk drumnya kan sampai sekeren itu bunyi-bunyinya, pasti keren banget deh. Nah terus benar kata Huda tadi ada beberapa bagian yang transisi. Kalau semisal lagunya sama kayaknya nggak perlu deh ada transisi, soalnya saat ngambil gambarnya juga di satu tempat yang sama gitu loh. Nah terus untuk teknis drumnya mungkin bakal dijelasin sama juri yang lain, juri Kemal atau Tiara nanti. Kalau menurut aku secara keseluruhan udah keren banget. Nanti mungkin kalau udah kuliah offline lagi di Filkom bisa cari tuh teman-temannya yang jago nyanyi biar bikin band baru gitu. Thank you. Kalau dari Tiara gimana Tiara? Iya, kalau dari aku kayaknya ini ya agak disagree gitu sama Huda, karena ini kan juga ini ya tergantung kontrak sama orang ya. Tapi kalau audionya menurut aku kekencengan, jadi bising banget. Untuk emang penampilannya emang drum, cuman kalau kita nggak tahu lagunya karena lagunya terlalu kecil, itu juga bingung ini lagu apa gitu. Terus kalau video benar satu angle tuh sudah kelihatan semua, terus tempatnya kayaknya proper banget ya, studio gitu, keren sih. Menurut aku cuma audio doang. Nah terus bakat ini kan juga main drum itu butuh konsentrasi ya, tangan, kaki itu semua main. Jadi menurut aku ini bakat yang paling keren, dan kalau orang main drum tuh dari dulu aku selalu ngefans sama orang main drum. Jadi untuk teknis drumnya mungkin dari juri lain sih, Mas Kemal mungkin. Oke, coba Kemal, gimana Kemal? Ngeliat ada tingkatnya nih. Oke, kalau menurut dari saya sendiri, tadi buat kualitas videonya tuh benar udah lumayan apa ya, terlihat semuanya gitu loh. Nggak ada yang mungkin cuma bagian kayak ketukan di senarnya mungkin tadi kayak semacam kadang tadi tuh masih ini ada bagian yang salah miss tempo gitu. Jadi kayak ketukannya tuh masuknya ada yang sebagian ada yang nggak pas, tapi masih bisa catch up tempo lagi. Jadi udah bisa balik lagi. Terus nanti tadi buat transisinya itu mungkin videonya beberapa take ya. Jadi ada beberapa take itu terus digabungin. Mungkin ada nggak tahu kalau menurut aku karena biasanya juga record drum juga. Jadi mungkin videonya itu ada 3 video yang dipotong-potong. Mungkin dari video pertama terus ada yang salah, terus di-cut lagi di video kedua, terus digabungin gitu. Makanya harus ada transisi kayak muter gitu tadi. Ya itu mungkin transisinya mungkin yang perlu diperbaiki juga. Terus saya setuju sama Mbak Tiara buat audionya itu back songnya kurang kenceng ya. Jadi nggak terlalu kedengeran gimana lagu aslinya tuh gimana. Terus drumnya tuh sebenarnya cocok atau enggak, jadi nggak terlalu denger. Terus sama simbalnya agak terlalu keras, jadi waktu ngetuk simbal des itu kayak di bising. Tapi buat overall buat drum covernya bagus, sip. Oke, thank you Kemal. Udah kelihatan lah ya berarti ya emang nggak kaleng-kaleng lah, emang bener-bener bisa banget main drum. Oke,
buat teman-teman komentator bisa langsung isi form penilaiannya aja. Kita balikin lagi ke Humay dan Afif. Kita mungkin lanjut ya ke talent berikutnya. Ini mungkin mirip-mirip tapi lebih unik pembawaannya. Mungkin tuh pada penasaran nih jurinya kayak apa nih. Nah, kita langsung lanjut aja ke talent berikutnya. Nama saya Anggreni Puspasari dari Program Studi Sistem Informasi Cluster 4. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan bakat, ya begitulah, mari kita dengarkan saja. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Di podcast kali ini aku mau bacain titipan dari seseorang berupa puisi buat kerasnya nih. Yuk, kita simak aja. Kukira kau adalah rumah, ternyata kau hanyalah sebuah tenda untuk berkemah. Kukira kita tercipta untuk saling, ternyata kita tercipta untuk asing. Kukira kau datang dengan kata sungguh, ternyata kau datang dengan kata singgah. Kukira kita tercipta untuk selamanya, ternyata kita tercipta hanya ala kadarnya. Kukira dan kukira. Sudahlah, semua ekspektasi yang kubangun dengan ribuan cinta kini telah hancur sebab satu kalimatmu yang mampu menerobos benteng air mata. Kau memang satu-satunya bagiku, tapi aku selalu dianggap salah satunya bagimu. Pada akhirnya aku mengerti, jika mencintaimu tidak harus memiliki. Mungkin, hakikat mencintaimu adalah melepaskan, dan melepaskan bukanlah sebuah pilihan, namun sebuah keharusan. Kita hanyalah dua yang takkan pernah menjadi satu. Kita hanyalah tali yang saling terkait tanpa bisa terikat. Jangan salahkan siapa-siapa lagi, termasuk waktu. Memang semuanya hanya bisa membuat kita dekat, tanpa menjadikan kita lekat. Oke, langsung aja nih. Talent maba tahun yang hari ini cukup unik, itu podcast bahasanya kayak apa ya, sajak, puisi atau apa-apa. Coba komentar pertama dari Sufyan nih. Oke, cukup menarik konsepnya. Tadi dari video podcast ini sempat menyinggung soal percintaan dan beberapa hal lainnya. Cuma satu hal yang aku sayangkan nih dari pembuatan video ini dari awal sampai akhir itu kalau nggak salah tadi itu nggak menampilkan wajah dari mahasiswa baru ini sendiri. Jadi kita nih kan pengen lihat juga nih orangnya yang mana sih gitu loh. Cuma itulah salah satu tadi kekurangan yang saya lihat, nggak ada sama sekali wajah yang ditampilkan di video tersebut kayak gitu, cuma berisi suara doang sama beberapa ornamen-ornamen yang memperindah videonya tadi. Itu sih dari aku catatannya, cuman nggak ada video wajahnya aja. Oke, kalau dari aku agak sedikit disagree sama Bapak Sukron, karena emang aku anulir sih sebenarnya. Kalau podcast kan biasanya audio doang kan, nah, kecuali podcastnya Om Deddy, beda lagi, dia kan video. Jadi dari kalau penampilannya nggak ada visual mukanya, it's okay, aku anulir karena dihandle dengan animasi yang enak dilihat dan nggak sakit mata gitu, dan kita bikin curious gitu, kepo gitu kelanjutannya apa. Terus suaranya bagi aku enak banget, renyah sih. Kalau bahasa renyah tuh apa ya? Enak didengar lah, easy listening gitu. Kayaknya cocok banget buat jadi anak radio nih. Siapa namanya? Anggreni Puspasari. Cocok nih kayak dia di anak radio, soalnya suaranya asik gitu sih dari aku suka. Nah, kalau dari Fatam dulu deh. Fatam nih, dari segi penampilannya gimana? Dari videonya, visual, audionya? Oke, mungkin dari video juga aku agak kurang apa ya, kan kebanyakan tadi animasinya gitu aja. Mungkin dikasih lirik lebih nyaman lagi biar penonton juga bisa membaca juga. Selanjutnya mungkin segi audio juga udah baik sih, enak, renyah juga suaranya, betul kata Mas Huda, tapi menurut saya kayak masih flat gitu. Kan itu ada sesuatu yang kayak puisi kan, jadi mungkin saat dia kurang terbawa lah oleh suasana. Mungkin biar terbawa suasana gitu, lebih naik tingginya nada bisa diperbaiki lagi kayak baca puisi-puisi gitu. Nah, terakhir nih, coba dari Raffi nih. Raffi kan anak senja banget nih. Apa sih paham lirik-lirik begini nih? Gimana, Raffi? Dari aku setuju banget kalau kata Mas Huda, dia suaranya
renyah, mungkin kalau orang bilang teleponable gitu kan. Nah, terus juga dia pemilihan topiknya juga yang sangat relate bagi anak-anak muda zaman sekarang yang kayak memiliki tapi nggak memiliki, cinta tak perlu memiliki, dan kawan-kawan gitu kan. Jadi menurutku podcast ini udah bagus. Bagus ya. Ini salah satu bakat yang nggak boleh disia-siain juga sih, bisa gabung sama UB TV. UB TV kan ada UB Radio juga dan lain-lain gitu. Jadi bisa banget disalurin kalau emang bakatnya bikin-bikin saja puisi atau jago ngomong kayak gitu sih. Oke, langsung aja buat teman-teman juri kita isi form penilaiannya aja. Aku balikin lagi ke Humay sama Afif. Kalau misalnya katanya Mbak Angel nih, suaranya si Angga ini kemarin tuh sopan didengar Humay. Iya, sopan banget masuk telinga. Dia permisi dulu soalnya Mas Afif. Iya. Oke, lanjut kali ya Mas Afif, karena bakat boleh, kita masih banyak nih. Oke, lanjut. Angga Nasetaka Saraputra, biasa dipanggil Angga, dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini aku ingin menampilkan bakatku, yaitu Music Producing and Composing. Enjoy. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, ini kan lanjutan dari dia kan, kita buka kayak vlogger gitu. Oke, tadi dari Angga Nasetya Caesara Putra, ANCP. Oh, ANCP tadi maksudnya namanya disingkat ya, betul. Oke, mungkin dari Mas Fatam nih. Tadi gimana nih? Ada audio dan visualnya gimana? Dari remix, dia nge-remix musik composing gitu. Ya udah keren banget musiknya. Mungkin tadi juga berapa menit ya, lumayan panjang juga. Mungkin bisa dipadetin lagi musiknya. Kita ambil yang benar-benar Mas Angga ini pro banget di situ. Jadi biar kami juga juri tahu dapat klimaksnya di mana. Terus untuk videonya keren banget sih, mulai dari processing ambil suara tadi di keyboard sampai ada tap-tapnya itu, kalau nggak salah namanya tap ya. Itu udah keren banget. Mungkin bisa dilanjutin terus, bakatnya udah mantep banget. Oke, betul. Oke, dari Mas Raffi Bimawan gimana nih? Keren banget karena dia juga produce musiknya kayaknya dia buat sendiri dari pianonya. Nggak sekedar dia ngambil musik dari orang, terus dia input lagi, dia mix, tapi dia emang beneran pakai keyboard. Juga di keyboard tadi kayaknya ada pad gitu ya, kayak launchpad tapi ada di keyboard, baru tahu juga ada kayak gitu. Keren sih buat Mas, siapa namanya? Mas Angga, ANCP. Iya, betul. Terima kasih. Kelihatan dari aransemennya sendiri udah keren banget ya. Aku puji dari segi konsep tampilannya aja, tadi digabungin dari pengambilan aransemennya sampai pas tadi composingnya sampai pas akhir udah jadinya. Itu keren banget. Sama pesanku sama yang kayak sebelum-sebelumnya, ditekunin lagi dan jangan lupa kontribusinya ke Philcom, bikin-bikin lagu dan karya-karyanya. Oke. Mungkin kita bisa langsung aja isi form penilaiannya. Masih banyak banget ya Uma ya talentnya. Iya, jadi kita lanjut kali ya.
Boleh banget. Alifian Satrio Nugroho, biasa dipanggil Alif, dari Prodi Teknik Informatika, dan saya ingin menampilkan bakat saya yaitu bermain musik. Never feared for anything, never shame but never free. A life that healed a broken heart with all that it could. Lived a life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Jason, you need to know this. That's not Mary's brother. Best quote I've ever heard in my life is, one day, dude, I'm just gonna get off the bus and I'm gonna run into the woods. I'm never gonna come back. And when I come back, I'm gonna be the ninth master. Best quote I've ever heard, dude. The best in the world in the shortest amount of time. And I'm never gonna come back. And when I come back, Alifian Satrio ya. Oke, bermain musik gitar tapi tadi main drum juga. Itu keren banget sih. Hampir bisa semua alat musik dari terus pemilihan lagunya juga keren kalau dari aku ya. Selaras gitu, pengambilan gambarnya juga oke, transisinya juga oke, bagus banget, bisa banget dicerahin passion sama bakatnya nih baik nanti di skala universitas di UKM UB atau ada di LSO yang ada di Filkom, itu ada home band-nya juga. Coba aku pengen tahu dong dari Fatam gimana dari segi videonya tadi sama audionya. Oke, mungkin dari aku apresiasi lagi. Tadi kalau nggak salah nggak cuma main gitar dan drum, ada bassnya kalau nggak salah. Terus gitarnya sendiri ada melodi dan ritme. Jadi kayaknya dia udah buat band sendiri, satu orang itu udah siap sih kayaknya. Semuanya dibuat, tinggal vokalisnya aja. Terus untuk video nanti, tadi mungkin di akhir ya, kalau nggak salah waktu melodi tunggal, itu yang ada take video personilnya kalau nggak salah, yang sama dia di gradasi sama dianya waktu main melodi, itu mungkin kurang pas karena bingung ya, karena ada dua juga. Mungkin bisa ganti-gantian, mungkin waktu take-nya mungkin mau masukin salah satu personilnya bandnya itu sendiri, terus diganti sama musiknya dari melodinya sendiri yang mainnya itu. Jadi nggak tumpuk 2 layer gitu, jadi nggak bagus juga transparansinya. Itu aja sih saran dari videonya. Setelah bikinnya untuk musik keren banget sih. Dari SD juga bisa main semua musik. Oke. Top. Lanjutkan aja. Oke, thank you Fatam. Kalau dari Syukron gimana kan? Oke. Kalau dari aku nih, tadi udah dijelasin juga yang video itu pesan lebih ke pesan sih buat si Alifian ya, Satrio. Nah, kalau menurut aku nih, bener kata Mas Huda, kamu udah punya bakat atau talent yang sangat bagus. Tidak cuma bermain gitar, tapi kamu juga bisa bermain drum. Terus tadi kalau yang aku lihat nih sekilas dari cara bermain gitar kamu udah nggak perlu diraguin lagi lah, udah mahir. Nah, di sini aku harapannya buat kamu setelah nanti udah kuliah offline nih, kamu tuh bisa berkontribusi buat Filkom, entah itu nanti gabung band atau enggak ikut kejuaraan-kejuaraan yang pastinya bisa membanggakan Filkom di bidang musik. Itu sih pesan dari aku. Semangat terus. Thank you. Semangat terus, betul. Nah, coba dong kita dengar komentar dari Nathan nih, anak band Filkom nih, jadi anak band punk banget nih. Coba Nathan, gimana Nathan? Oke, buat Mas Satrio, pertama aku apresiasi banget sih, karena Mas
Sapio di sini udah mainin satu band langsung, jadi mulai dari drumnya nggak pernah off tempo, bagus banget. Abis itu ada bassnya, abis itu ada dia main chord sama leadnya juga semuanya dibabat habis. Jadi menurut aku bagus banget. Mungkin tadi aku sedikit setuju sama Mas Fatam, itu di bagian solonya itu di bagian videonya kan kayak dia main solo, terus di belakangnya ada video salah satu personilnya Avenged Sevenfold. Itu sebenarnya menurut aku juga agak kurang bagus karena suaranya agak ketiban gitu, suara personilnya sama suara dia main solo. Jadi kalau bisa di salah satu aja mungkin, kalau mau ya solo-solonya aja, atau enggak pas bagian personil ngomong aja. Habis itu secara overall semuanya udah bagus banget sih. Mungkin tadi ada beberapa petikan di leadnya itu lepas gitu, kayak kayak nggak cocok gitu, tapi nggak apa-apa karena ini udah bagus banget. Satu lagu itu heavy metal dibabat abis sama dia, bagus banget sih. Top. Oke, dari aku gitu aja. Oke, thank you Nathan. Mungkin kita bisa langsung aja isi form penilaian ya. Aku kembaliin lagi ke MC yang kurang lucu. Silakan. Kata Mas Fatam tadi kayaknya udah bisa bikin band sendiri, kurang vokal, kayak bisa kontak aku nggak sih Mas Afif? Enggak, ini mungkin bisa kontak yang kemarin katanya suka duet tuh. Siapa tuh? Oh, talent yang kemarin. Enggak, yang katanya suka duet dari juri kita. Siapa tuh yang suka duet? Katanya Mas Syukron sama Mas Huda nih. Jam tayang ya guys. Saya dari program studi Teknik Informatika, dan di sini saya ingin menampilkan bakat saya, yaitu bisa dibilang bakat atau bisa dibilang tidak, ya hobi saya yaitu menyanyi. Jadi saya akan menyanyikan lagu dari The Beatles yang berjudul Yesterday. Selamat menyaksikan. Angel, gimana komentar Angel? Ya kalau dari aku sih ini ya mungkin tadi suaranya rada ketutupan juga nih sama musiknya, jadi kayak lebih kecil gitu dari musiknya, kurang jelas gitu kan. Sayang kamu udah nyanyi bagus-bagus tapi ketutupan sama musiknya tuh, mungkin bisa dibenerin lagi. Terus sama ini sih tadi mungkin pengucapannya itu tadi kayak kurang jelas gitu ya liriknya, jadi kayak aku sebagai penonton nih yang denger kayak rada, karena aku nggak hafal liriknya juga, kayak ini liriknya apa sih, ini nyanyinya gimana, kayak gitu. Itu kayak bikin bertanya-tanya juga. Mungkin itu sih masukan buat Gabriel nih. Oke, kalau dari Nadia gimana, Nat? Oke, tadi sempat disinggung sama Mbak Angel ya masalah volume suara sama pengucapan. Ya aku setuju sih, masalah volume suara ini tuh dia tuh nggak seimbang antara instrumen sama vokalnya dan kurang stabil untuk vokalnya. Terus masalah pengucapan atau artikulasi itu bener kurang jelas, mungkin itu juga disebabkan karena volume suara yang nggak seimbang itu tadi. Terus dia juga udah lumayan ekspresif, dia berani menatap kamera secara langsung, jadi kayak menyampaikan pesan dari lagu itu kepada audiens. Terus ketepatan tempo dan musikalitasnya juga udah baik. Menurut aku seperti itu. Oke, kalau dari aku sama sih, yang sangat-sangat disayangkan adalah audionya ya, udah jelas. Karena dari visualnya juga udah cukup sih, penerangannya juga lumayan cukup. Terus proporsinya Gabriela ada di tengah, kelihatan semua, mimiknya juga kelihatan jelas, lagi nyanyinya gimana, intonasinya juga kelihatan lagi nada tinggi atau enggak dari tampilannya, cuman sayangnya di audionya aja sih. Oke, kita langsung ke penilaian aja. Silakan MC, bisa langsung ambil alih. Oke deh. Oke, kayaknya buat dari yang
Mas Gabriel tadi sekian dulu kali ya. Kita lanjut ke peserta berikutnya nih. Iya, nggak sabar banget. Emang masih ada lagi nih, Mas Afif? Masih ada dong. Kan bakat-bakat anak Filkom itu ada banyak banget. Oke, nggak sabar banget. Mungkin langsung aja ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Wulan Dela Elvarin, biasa dipanggil Wulan. Aku dari program studi pendidikan teknologi informasi dan aku dari kelas 3. Di sini aku ingin menampilkan sedikit bakatku, yaitu menari. 보란듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이젠 너희 하나 둘 셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? Bada-bing, bada-boom-boom-boom. How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Wulan Dela Elvarin. Ini selain bakat menari, bakat nge-rap juga ya di akhir ya. Jadi isinya nge-rap semua. Oke, kalau ini kita langsung ke dari Fatam dulu deh. Coba Fatam. Dari segi audio sama visual boleh Fatam. Oke, mungkin audio sama visual, ya audionya udah jelas banget, musiknya udah jelas, terus untuk gerakan saya nggak tahu, mungkin Sabrina nanti lebih jelas. Saya mungkin juga ke konsep ya, jadi tadi di awal dia diawali dengan tradisional, terus digabungin dengan yang modern, jadi itu keren banget sih, jadi menggabungkan dua budaya ya, asli Indonesia dan budaya di global, jadi menurut saya top, idenya bagus banget, gitu aja. Oke, kalau dari Rapong gimana, Pong? Ada nggak yang bisa Anda komentari, Rapong? Ada dong. Boleh, emang berarti bener banget, emang dia udah menari kayaknya udah lama sih. Dan ternyata terbukti dia udah ngomong dari kecil, dari SMP, SMK juga kan. Terus dari gerakannya, walaupun aku nggak ngerti, tapi terlihat dia udah lemes gitu, udah nggak kaku lagi, sama udah mata, terus gerakannya tuh energetik gitu loh. Terima kasih. Gimana kalau Mas Huda? Oke, kalau aku simple ya, sama kayak bakat udah kelihatan dia emang pure, emang bisa nari, jago, baik di itu modern dance atau enggak. Dilihat dari niatnya aja, meskipun ngambilnya indoor, mungkin kayaknya ya, aku lihat sih nggak tahu kenapa, kayaknya Mbak Wulan ya, tadi siapa namanya? Wulan itu agak-agak pemalu sebenarnya, gerakannya kayak ada yang ditahan, nggak all out gitu, makanya dia kayak take-nya di dalam rumah, padahal outfitnya lengkap, pakai sepatu, pakai
legging, pakai lengan panjang dan lain-lain gitu. Tapi kelihatan kayak ada kurang wah gitu, kayak kurang luas gitu, kayak masih malu-malu gitu sih. Saran aku sih kalau Mbak Wulan nanti ngeliat video ini, jangan malu-malu sih. Banyak yang cover-cover dance di Instagram tuh yang keren-keren dan namanya bisa ngelejit juga, bisa ngasih pengalaman yang baik juga ke depannya gitu. Aku harap di kuliah dan di Filkom juga bakat yang kayak gini bisa dilanjutin nanti dibantu sama Mbak Sabrina di BIOS dan lain-lain. Coba kalau Mbak Sabrina gimana? Oke, kalau menurut aku gerakannya tuh udah bagus banget. Terus irama sama gerakannya tuh udah pas, terus dia udah hafal gitu kan. Nah, tapi menurut aku tuh dia harus belajar lagi cara mendaknya. Karena ini yang tari tradisional dulu ya. Karena kalau tari tradisional itu lebih merhatiin degek sama mendaknya itu. Oke, terus degek itu apa? Mendak itu kayak posisi kita gimana ya? Kayak jongkok tapi setengah matang. Setengah berdiri. Oh, setengah berdiri. Oh, yang kayak gininya gitu. Dia nggak bisa gerak. Pengen aku contohin tapi pokoknya ada gerakannya. Pokoknya terus degek itu iya pasti dia paham kok, pasti dia paham. Degek apa degek tadi apa? Terus kalau degek itu punggungnya tuh kayak agak tegas gitu loh, nggak kayak nggak loyo gitu. Nah, terus dan mungkin lebih bagus kalau tari tradisional itu gerakan tangannya tuh gerakan matanya tuh ikutin gerakan tangan. Nah, dan benar kata Mas Huda tadi, menurut aku dia kurang all out aja sih, kurang powerful gitu pas narinya. Nah, terus buat yang dance, dia udah keren banget, udah lebih powerful menurut aku. Overall dia keren, terus aku selalu mengapresiat sama orang-orang yang masih belajar dan suka tari tradisional, dan kerennya dia juga bisa dua jenis tarian, modern sama tradisional gitu, dan nggak semua orang bisa kayak gitu loh, bisa dua jenis tarian itu. Mungkin segitu dulu sih dari aku. Oke, kalau banget, tapi pertanyaan terakhir Mbak Sabrina, itu tari tradisionalnya tari apa Sabrina kalau tahu? Nah, karena tari tradisional tuh banyak banget, dan setiap daerah tuh pasti ada. Aku belum tahu itu, belum pernah nyoba. Oke, Mbak Wulan, nanti kalau ini bisa dikabarin nih. Mungkin kalau dari segi video nanti mungkin dikasih tahu ya itu tarian apa gitu, biar kita bisa ngeliat aslinya sama tariannya Mbak Wulan gimana. Oke. Thank you Mbak Sabrina. Yuk kita langsung aja isi form penilaian. Kalau kata Mas Huda tadi tuh bilangnya Mbak Wulan ini tadi masih malu-malu karena recordnya di rumah. Mungkin besok-besok bisa nge-record di lampu merah kali ya di jalan gitu. Bener banget. Awas aja ya, kita tunggu. Tadi Mas Huda udah nanya-nanya nih ke Mbak Sabrina, kalau sampai tidak diimplementasikan kan sia-sia gitu. Oke, berarti kita tunggu video Mas Huda nari di IG-nya Mas Huda nih. Benar, kita stay tune aja itu. Itu kan sampai nama Zoom-nya aja udah Instagram banget gitu. Nggak ngerti ini konsepnya panjat atau gimana ya. Betul banget. Jangan takut-takut nih buka IG Mas Huda. Ntar buka IG Mas Huda takut lagi. Udah kali Mas Hudanya jangan dikasih panggung. Kita langsung lanjut ke talent berikutnya. Saya Muhammad Anis Safisya Putra, biasa dipanggil Hanif, dari Prodi Teknik Informatika. Ingin menampilkan bakat saya, yaitu desain grafis. Salah satunya adalah desain ilustrasi. Oke, langsung aja ke softwarenya. Nah, di sini aku mau bikin desain ilustrasi dompet, tapi aku nggak bakalan bikin dari awal banget, karena ini udah aku bikin sebelumnya, udah jadi, dan aku bakalan kasih tahu frame by frame-nya aja, karena kalau secara teknis bakalan lama banget. Gitu. Nah, pertama, kita bikin persegi panjang dulu. Terus persegi panjangnya di setiap sisinya, setiap sudut ini dibikin setengah lingkaran kayak gini. Nah, kemudian diduplikat dan di rotation. Nah, ini ekspresinya nangis gitu kan. Tapi kalau gini doang ya
masa sedih doang sih, kan di keuangan ada banyak ya, ada pemasukan gitu kan. Nah kita lanjut lagi. Nah di sini aku udah bikin nih tanda panah yang mengarahnya ke dompet, artinya pemasukan gitu kan. Kalau pemasukan ya seneng lah, kayak tanggal muda kan, baru gajian gitu, seneng gitu. Nah ekspresinya kayak apa? Ekspresinya kayak gini, seneng banget gitu. Kemudian selain ada pemasukan dan pengeluaran, pastinya ada visa, ya kan, kartu kredit gitu. Di sini aku udah bikin. Nah ekspresinya seperti apa? Ekspresinya ya tergiur gitu. Nah, visa kan atau kartu kredit kan bisa dibuat beli apa aja. Cuman ya harus hati-hati, kalau tergiur terus ya lama-lama bakalan ya banyak tanggungannya juga gitu kan. Nah di sini aku udah bikin ekspresinya. Nah makanya kayak ada love-nya gitu kan. Waduh cinta banget sama kartu kredit gitu. Dan tapi pesanku ya jangan sampai lupa diri gitu kan. Terus ini ada mulutnya, ada sedikit apa ini? Ya tergiur gitu kan. Oke, next. Nah di pembayaran di keuangan juga pastinya ada keamanan gitu kan. Terus aku bikin lagi kayak gini, ada shield, keamanan, dan juga ada tanda centang. Artinya apa? Artinya keamanannya udah terjamin gitu kan. Ekspresinya seperti kayak wah gitu, kayak gini. Dah, itu hasil ada beberapa ekspresi dalam satu ilustrasi gitu. Karena dalam ilustrasi itu sebenarnya harus bisa mengembangkan gitu. Dari setiap objeknya harus bisa dikembangkan menjadi beberapa. Saya bilang dari siapa tadi, Hanif ya. Hanif nih punya bakat yang bisa dikembangkan lagi. Terus kalau yang aku lihat ya, desain grafis ini kan prospek kerjanya ke depan sangat menjanjikan tuh. Apalagi di beberapa startup atau misal ada project-project tuh sangat bisa dibutuhkan tuh untuk desain grafis suatu produk. Nah kalau menurut aku nih, kalau dari segi ide yang tadi itu kan berbicara soal dompet, terus nanti diselipin juga beberapa ekspresi, itu menurut aku sangat kreatif. Dia bisa menggabungkan beberapa ekspresi dengan beberapa ornamen yang sudah disediakan, entah itu duit masuk, duit keluar, dan lain-lain. Kalau menurut aku sih dari video ini sangat kreatif banget untuk Hanif. Thank you. Kalau dari Mas Raffi Bimawan, gimana Mas Raffi Bimawan? Ekspresi nih Mas Raffi. Bagus banget ininya desain grafisnya, karena menurutku nggak semua orang punya kreatif dan inovatif gitu, bisa ngebuat suatu hal yang kecil dengan kayak dompet aja tuh ternyata ada ekspresinya, ada sedih, ada seneng, ada yang kepinginnya belanja gitu kan. Nah menurutku bakat ini bagus banget untuk dikembangkan, dan jangan lupa, sayang banget sih kalau nggak ikut ke panitia DDM. Ya, terima kasih Hanif. Oke, thank you Mas Raffi. Nah, kita langsung nih, sebelum ke aku pengen dengar dulu nih komentar dari Wakil Ketua Divisinya langsung dari DDM PK2 nih. Mantap. Oke, mungkin ya tadi juga penjelasannya sama kayak Mas Sukron, penjelasannya entertain juga. Jadi kenapa dompet itu nangis dijelasin mungkin dari situ. Tapi mungkin saya lebih nekenin ini kan karena bakatnya desain grafis ya. Jadi mungkin ditekenin kenapa kok dompet diwarnain kuning atau mungkin bulatannya diwarnain biru kayak gitu-gitu sih. Sama mungkin alasan dikasih shadownya di bagian itu. Jadi biar lebih masuk ke bakatnya sendiri, yaitu desain. Selanjutnya yaitu sih mungkin dia lebih ke desain icon ya Mas. Jadi makanya kok bisa dijual-jual, yaitu karena mungkin icon-icon aplikasi itu udah pantas banget sih jadi kayak icon dompet kayak gitu. Jadi mungkin penjelasannya ke filosofi dari bentuk logonya itu sendiri. Itu aja sih dari aku. Jadi semangat terus, itu ya benar, kayaknya udah pundi-pundi rupiahnya udah banyak juga itu kayaknya. Semangat terus, mungkin nanti jika Filkom siap nanti lanjutkan gitu. Sama panitia-panitia lainnya ya, harus banget ya. Iya benar. Oke, kalau dari aku simpel, benar kata Mas Sukron, prospek kerjanya menjanjikan. Kenapa? Karena graphic design itu salah satu pengerjaannya ada itu tadi yang diakui nama Mas Fuad itu ilustrator kan. Nah, ilustrator tuh biasanya rata-rata semua perusahaan atau apa tuh butuh marketing, digital marketing. Dan itu butuh penampilan atau butuh icon, butuh logo dan lain-lain gitu. Nah, salah satu pekerjaan yang tepat untuk mengerjakan itu semua ya graphic designer gitu. Nah, itu untuk graphic design. Tapi kalau aku mau fokus sama karyanya Mas Fuad gitu, yang udah ditekunin dari SMP, yang udah bagus banget dan ngerti paham nilai-nilai tadi kayak mulai shadow, highlight dan lain-lain,
itu udah bagus banget. Nah, tadi benar juga kayak kata Mas Fatam, kayaknya dia graphic designer icon dan lain-lain itu bisa dijual sih. Emang banyak banget sekarang di Vpik dan lain-lain tuh. Cuman minornya adalah dari pertama itu desain semuanya keren, dompet itu keren, enak dilihat dan lain-lain. Minornya adalah satu di icon pembedanya gitu. Kalau kita lihat kan itu ada empat icon ya, 4 dompet, ada yang input, ada yang outcome, ada yang visa, ada yang save tadi. Nah, itu rata-rata bedanya kan di emote sama di di ornamen yang menandakan gitu. Kalau tadi ada yang panah keluar, ada yang panah ke dalam, ada yang kartu visa, sama ada yang tanda save gitu kan. Nah, menurut aku kalau misalnya besok bikin beragam icon tapi ornamen utamanya sama-sama dompet tapi beda ininya, coba dibedain lagi dari segi warna sama segi ikonnya yang bisa menandakan itu. Soalnya tadi kalau kita lihat, nanti editor tampilin yang ikon panah keluar itu menurut aku kayak terlalu kecil panahnya gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan itu menandakan itu outcome. Mungkin masih kelihatan dikit, masih dianulir. Tapi warnanya abu-abu gitu, jadi nggak terlalu mencolok. Sedangkan yang visa warna hijau, yang tadi save tadi atau apa itu warna biru, jadi kelihatan gitu, oh maksudnya visa masuk, oh itu maksudnya. Nah terus yang paling minornya adalah yang tadi di income yang panahnya masuk. Nah panahnya masuk segitiganya itu hampir bagian bawahnya masuk semua gitu, jadi kelihatannya kalau ada emot lebih kayak rambut anak pang. Terus tadi kalau bisa dilihat teman-teman editor bisa lihat, jadi nggak kelihatan kayak panah masuk gitu. Cuman mungkin kalau misalnya panahnya agak dipanjangin segitiganya dan warnanya, mungkin kalau panah masuk warnanya hijau, panah keluar warnanya merah, itu kan jadi kelihatan gitu, oh merah berarti kan kayak defisit, masuk berarti kayak surplus dan lain-lain gitu. Jadi benar kata Mas Fatam tadi, filosofinya harus diterapin lagi gitu. Maksudnya itu kenapa gitu, bukan hanya sekedar gitu. Tapi overall itu desainnya udah bagus dan itu ilmu yang nggak mudah, dan aku harap di Filkom dikembangin lagi Mas Fuad, ikutin semua kepanitiaan, ikutin semua lembaga dan lain-lain, karena selalu ada bidang di graphic designer gitu. Biasanya namanya DDM atau Media Informasi dan Kreatif. Oke, itu aja mungkin kita teman-teman bisa langsung isi form penilaiannya untuk Mas Fuad. Aku kembaliin ke Humay sama Afif. Halo semuanya, kenalin aku Rafindra Fatah dari biasa dipanggil Raffi, dari Teknik Informatika 2020. Mau nampilin bukan bakat sih, hobi. Ditonton. Oke, makasih yang udah nonton. Oke, Mas Raffi, dibilang bukan bakat, kayaknya itu bakat deh, bukan hanya sekedar hobi, karena didalamin dan bisa dieksplor lagi gitu, dan apalagi udah bisa ngebuat breakdown scribet itu. Kita langsung dengar nih, coba ada komentar nggak dari Mas Raffi Bimawan, coba nih. Musik production-nya gitu, kayak apa ya, upbeat tapi nggak terlalu yang berlebihan. Jadi menurutku komposisinya pas, nggak selalu mengenai yang upbeat banget, tapi dia ya masih bisa dinikmatin lah kalau misalkan kita dengerin santai gitu, nggak yang selalu suaranya keras sekali gitu. Terima kasih. Yang nggak bikin pusing ya lah. Betul banget. Oke, kalau dari Mas Yukwan gimana nih pendapatnya nih? Oke, bener. Setuju juga dengan pendapat Mas Raffi tadi. Menurut aku tidak semua orang bisa memiliki bakat kayak Mas Raffi ini, karena untuk membuat sebuah remix dalam sebuah lagu itu membutuhkan effort lebih, karena menggabungkan beberapa instrumen musik biar tercipta suatu musik baru yang lebih keren dan lebih unik. Kalau menurut aku secara keseluruhan sih bagus banget dan aku suka kerennya. Thank you. Oke, dari itu kita bisa langsung nih isi form penilaiannya.
영원한 밤 천은 없는 방에 우릴 가둔 love. What can we say? 매번 아파도 외치는 love. 다치고 망가져도 난 물 믿고 버티는 거야. 어차피 떠나면 상처 조성이 채로 미워하게 될걸. 끝장을 보기 전 끝낼 순 없어. 이 아픔을 기다린 것처럼. 아마 다 잠깐일지도 몰라. 우리 무얼 찾아서 헤매는 걸까. But I don't care. Do it over and over. 내 세상 속에 너만 있으면 돼. We are the lovesick girls. 네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어. We are the lovesick girls. 이 아픔 없이 난 아무 의미가 없어. But we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone. But why we still looking for love? 사랑은 숲이는 falling. 사랑은 killing your darling. 아프다 아프면 또 탄탄해. 네 겁없는 떨림. 들리지 않아 what you say. 이 아픔이 난 행복해. 나를 불쌍해하는 네가 내 눈엔 더 불쌍해. 네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어. We are the lovesick girls. 이 아픔 없이 난 아무 의미가 없어. Lovesick girls. 모두 결국 떠나가고. Lovesick girls. 내 눈물이 묻혀져도. Lovesick girls. 아프고 또 아파도. Lovesick girls. But we're still looking for love. Oke, tadi penampilan dari Octavia Lintang Pramesti nih. Tadi ada dance cover nih dari Blackpink. Gimana nih? Kayaknya langsung aja nih komentar sama yang pro-nya nih. Mbak Sabrina nih dari Biostra. Silakan. Oke. Jadi tadi mbaknya semangat banget, powerful, terus all out gitu, nggak ragu-ragu buat geraknya. Terus stylenya juga Korea banget. Dan apa lagi ya? Pokoknya gerakannya tuh udah maksimal gitu menurut aku. Udah hafal juga gerakan sama musiknya tuh sinkron banget. Terus udah mau tahu gitu sih. Oke. Udah pro banget kayaknya mbaknya. Udah ini ya kelihatan menjiwai lah dari segi lagu sama gerak. Oke, kalau Fatam nih, Fatam gimana Fam? Kan tadi kita juga sempat ngeliat beberapa yang nari juga. Kalau dari visualnya gimana nih? Kalau aku notice kayaknya kameranya agak miring ya Tam ya? Iya, sama mungkin kedekatan nggak sih? Jadi tadi gerakan tangannya yang detail kan kepotong tuh, jadi sayang, jadi nggak kelihatan semua. Sama mungkin yaitu agak miring dikit. Itu sih saya notisnya kameranya mungkin bisa dimundurin dikit, jadi gerakannya itu semua kelihatan. Waktu mungkin muter-muternya juga tadi sempat out frame, jadi sayang kalau nggak kelihatan. Itu aja sih. Mungkin ini juga Mbak siapa? Octavia ya. Octavia tadi bikinnya tengah malam, mungkin dia pakai headset kan takut gaduh atau apa, dan bikinnya di rumah. Tapi tetap harus diakuin dance-nya itu luas dan all out. Terlihat emang no play lah. Oke, bisa aja langsung kita isi form penilaiannya. Aku kembalikan lagi ke MC yang udah mulai ngantuk. Silakan. Oke. Boleh Mas Afif, kalau mau lanjut ke bakat berikutnya ya kita ya. Betul banget. Ini saya akan mereview ini pisang. Pisang ini terlihat sudah matang, sudah ada hitam-hitamnya. Ini sudah sangat matang. Dari teksturnya juga